ada pelapor yakin ijazah Jokowi asli, tapi tidak pernah melihat wujud ijazahnya. Lucu apa lucu, saudara? Lucu. Semua saksi yang dihadirkan tidak ada satupun yang pernah melihat ijazah asli Presiden Jokowi. Kenapa Presiden Jokowi diam saja, tidak mau menanggapi Bambang Tri, Gus Nur, Egy Sujana, Ahmad Kosinudin, dan lain-lain? Kenapa? Saksi menyatakan semuanya tidak lihat ijazah asli. Artinya Jokowi tidak punya ijazah asli. Saya nggak pernah melihat ijazah aslinya Egy Sujana. Artinya Egy Sujana tidak punya ijazah asli. Demikian juga ijazah aslinya Bambang Tri, ijazah aslinya Gus Nur, ijazah aslinya Ahmad Kosinudin, saya nggak pernah melihat sama sekali. Artinya mereka semua tidak punya ijazah asli. Salam waras. Kalau pihak sekolah sudah memberi klarifikasi bahwa yang bernama Joko Widodo adalah benar-benar jebolan dari sekolah tersebut, lantas apa lagi yang dipersoalkan oleh manusia-manusia bajingan yang tidak beradab ini? Manusia-manusia bajingan yang tidak beradab ini. Halo Indonesia, saya Kristianto Yin Oni, salam NKRI. Kali ini saya ingin menanggapi komentar dari seorang saudara di video saya kemarin. Saudara tersebut mengatakan, kalau Anda benar-benar sayang kepada Presiden Jokowi, Anda datang saja ke pengadilan membawa ijazah aslinya Presiden Jokowi. Mungkin saya perlu tegaskan kepada saudara, seperti yang selalu saya utarakan di video-video saya sebelumnya, bahwa maksud dan tujuan Bambang Tri, Gus Nur, Egy Sujana, Ahmad Kosinudin, dan rekan-rekannya bukanlah persoalan ijazah Presiden Jokowi. Saya ulangi, maksud dan tujuan Bambang Tri, Gus Nur, Egy Sujana, Ahmad Kosinudin, dan rekan-rekannya bukanlah persoalan ijazah Presiden Jokowi. Bukanlah persoalan pembuktian apakah ijazah SMA Presiden Insinyur Haji Joko Widodo merupakan ijazah asli atau palsu. Bukan itu. Bukanlah suatu keadilan yang sementara mereka perjuangkan atas nama bangsa dan rakyat Indonesia. Bukanlah suatu problem serius yang sementara dihadapi oleh bangsa dan rakyat Indonesia. Lantas apa? Saya tegaskan bahwa maksud dan tujuan utama dari seorang Bambang Tri, Gus Nur, Egy Sujana, Ahmad Kosinudin, dan rekan-rekannya adalah bagaimana caranya meruntuhkan kepemimpinan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo agar supaya mereka lebih dengan mudah mengeksekusi agenda utama mereka yang selama ini mereka perjuangkan, yakni mendirikan sistem negara khilafah. Dan kemarin saya sudah katakan bahwa orang-orang ini adalah para pengasong paham khilafah. Mereka berpandangan bahwa kalau kepemerintahan Insinyur Haji Joko Widodo ini berhasil diruntuhkan, maka mereka akan dengan lebih mudah meruntuhkan NKRI yang berbineka tunggal ika, meruntuhkan pluralisme bangsa ini, meruntuhkan keberagaman bangsa ini, dan kemudian menegakkan suatu sistem negara satu warna untuk semuanya. Lantas bagaimana kalau ada yang tidak terima dengan sistem negara satu warna untuk semua? Perangi. Kan seperti itu. Itulah sebenar-benarnya tujuan mereka. Jadi bukan persoalan ijazah. Itu yang pertama yang perlu saudara pahami. Yang kedua, ada yang mengatakan, kan presiden punya kuasa. Apa susahnya sih presiden datang ke pengadilan? Apa sulitnya sih presiden datang ke pengadilan untuk menunjukkan ijazahnya kepada pengadilan dan kepada rakyat Indonesia? Yang menjadi persoalannya bukan susah atau tidak susah. Yang menjadi persoalannya adalah apa substansinya.
Kalau pihak sekolah sudah memberi klarifikasi bahwa yang bernama Joko Widodo adalah benar-benar jebolan dari sekolah tersebut, lantas apa lagi yang dipersoalkan oleh manusia-manusia bajingan yang tidak beradab ini? Yang ketiga, kenapa Presiden Jokowi diam saja, tidak mau menanggapi Bambang Tri, Gus Nur, Egy Sujana, Ahmad Kosinudin, dan lain-lain? Kenapa? Jawabannya adalah karena mereka bukanlah tandingan Presiden Jokowi. Bukan kelasnya Presiden Jokowi. Tandingannya Presiden Jokowi adalah para pengusaha asing yang selama puluhan tahun mengeruk hasil bumi Nusantara. Tandingannya Presiden Jokowi adalah pemimpin-pemimpin negara-negara asing yang selama ini mengintervensi negara kita. Itulah kelasnya Presiden Jokowi, itulah tandingannya Presiden Jokowi. Di periode pertama ada seorang tokoh bangsa juga yang mencoba menakut-nakuti Presiden Jokowi. Ketika itu Presiden Jokowi ngotot untuk merebut mayoritas saham PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang yang ada di Papua. Hati-hati loh Pak, kita berhadapan dengan Amerika loh Pak. Sekelas tokoh bangsa, cukup punya power, tapi takut terhadap negara lain. Tapi apa kata Presiden Jokowi? Lawan. Indonesia harus memiliki mayoritas saham. Harus. Itulah nyali seorang Insinyur Haji Joko Widodo. Jadi kelasnya Presiden Jokowi adalah pengusaha-pengusaha asing yang selama puluhan tahun mengeruk hasil bumi Nusantara semau-maunya. Kelasnya Presiden Jokowi adalah pemimpin-pemimpin negara-negara asing yang selama puluhan tahun menjajah bangsa Indonesia dengan sistem ekonomi. Bambang Tri bukan kelasnya Presiden Jokowi. Gus Nur bukan kelasnya Presiden Jokowi. Egy Sujana, Ahmad Kosinudin, dan lain-lain. Mereka bukan kelasnya Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mungkin saja akan menanggapi Bambang Tri kalau misalnya Bambang Tri adalah seorang presiden. Kalau seorang presiden Republik Indonesia, seorang presiden negara besar, harus meninggalkan tahtanya hanya untuk menanggapi seorang Bambang Tri. Lantas di mana wibawa bangsa Indonesia? Di mana harkat dan martabat bangsa Indonesia? Di mana harga diri bangsa Indonesia? Inilah persoalannya. Jadi bukan Presiden Jokowi seorang pengecut, seorang penakut, seorang munafik seperti yang sering mereka gaungkan di publik. Tetapi karena Bambang Tri, Gus Nur, Egy Sujana, Ahmad Kosinudin, dan rekan-rekannya bukanlah kelasnya Presiden Jokowi. Paham? Yang berikut yang terakhir. Presiden Jokowi mungkin saja akan menanggapi Bambang Tri ketika beliau sudah lepas dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena ketika beliau sudah lepas jabatannya sebagai seorang presiden, maka status beliau adalah rakyat biasa. Sebagai kepala negara, negara yang besar ini, sebagai bapak bangsa, bangsa yang besar ini, sungguh suatu sikap yang merendahkan harkat dan martabat bangsa, menjatuhkan harga diri bangsa, apabila beliau menanggapi seorang Bambang Tri. Jadi buat Bambang Tri, Gus Nur, Egy Sujana, Ahmad Kosinudin, dan rekan-rekannya, sabar. Ya, sabar. Ini ujian buat kalian. Tetapi kalau dipikir-pikir, kalian sendiri justru yang menciptakan ujian yang konyol ini buat diri kalian sendiri. Kan seperti itu. Sabar. Presiden Jokowi setelah lepas jabatannya
beliau telah menjadi rakyat biasa. Besar kemungkinan beliau akan menanggapi kalian. Karena statusnya sudah sama-sama rakyat biasa. Sehingga tidak ada penghalang lagi. Tapi selama beliau menjabat sebagai presiden, maka wajahnya adalah wajah bangsa. Eksistensinya adalah simbol negara. Beliau adalah kepala negara. Sehingga apabila beliau sampai menanggapi kalian, itu sama halnya beliau sendiri menjatuhkan harkat dan martabat bangsa ini. Sama saja beliau sendiri menginjak-injak harga diri bangsa ini. Sama saja beliau sendiri mencoreng kehormatan bangsa ini. Oh ya, satu lagi, mohon maaf, satu lagi saya lupa. Gini ya, semua saksi yang dihadirkan tidak ada satupun yang pernah melihat ijazah asli Presiden Jokowi. Saya pikir patut dipertanyakan juga saksi-saksi yang dihadirkan. Apakah ada yang pernah melihat ijazah aslinya Bambang Tri? Apakah ada yang pernah melihat ijazah aslinya Gus Nur? Apakah ada yang pernah melihat ijazah aslinya Egy Sujana? Apakah ada yang pernah melihat ijazah aslinya Ahmad Kosinudin dan lain-lain? Pasti saja jawabannya sama. Tidak pernah. Iya kan? Dan memang tidak perlu. Yang berhak melihat ijazah aslinya seseorang, memegang dan menyimpan ijazah aslinya seseorang adalah orang tuanya. Orang tua kandungnya, atau kalau orang tua kandung telah tiada maka walinya. Itulah yang berhak melihat, memegang dan menyimpan ijazah asli seseorang. Apakah Bambang Tri adalah bapak kandungnya Insinyur Haji Joko Widodo? Kan tidak. Jadi jelas. Demikian juga yang lainnya. Mereka bukan bapak kandungnya Insinyur Haji Joko Widodo. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita tidak pernah melihat ijazah asli seseorang, itu bukan masalahmu. Apalagi Anda kemudian mengatakan bahwa itu adalah masalah serius bangsa. Saya Kristianto Jan Oni. Salam NKRI. Rakyat Indonesia. Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak.